biasanya Garuda Jaya memainkan temponya. Ya. Ini pertanda sekali lagi, lawan pada malam hari ini, Sriwijaya FC U21 adalah lawan yang seimbang bagi Garuda Jaya. Baik pemirsa, pertandingan kick-off babak kedua akan segera dilanjutkan. Laporan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Firmansyah Hussein dan juga Bu Yusuf Kurniawan. Silakan. Ya, kita kembali ke Stadion Internasional Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kick-off babak kedua sudah dilakukan. Indonesia U19 berhadapan dengan Sriwijaya FC U21. Kedudukan masing bang 0-0. Seperti yang diprediksi sebelum pertandingan, memang lawan tangguh Evan Dimas dan kawan-kawan sudah menanti di kota Palembang ini. Kalau kita melihat drama 45 menit pertama tadi, bagaimana saling serang terjadi. Ya. Bahkan beberapa kali gawang Indonesia U19 yang dikawal oleh Raffi Mudianto sempat mendapat ancaman cukup serius. Kita nantikan apa yang telah diinstruksikan oleh pelatih dari kedua kesebelasan di locker room untuk menghadapi babak kedua ini. Evan Dimas. Kembali sebuah kesalahan. Dicuri tadi. Mariando di sana cepat sekali. Putu Gede melakukan kesalahan dan beruntung bukan sebuah pelanggaran tadi. Ya. Bola berhasil dicuri dari kaki Mariando oleh Putu Gede. Ya, duel antara Putu Gede dan Mariando juga menjadi tontonan tersendiri pada pertandingan malam hari ini, karena keduanya memang head to head berada di sektor kanan pertahanan Indonesia U19. Yang selalu kita lihat Mariando menjadi momok ya bagi Putu Gede ya. Tidak bisa leluasa dan harus selalu awas dengan pergerakan Mariando yang sangat baik secara kualitas maupun juga kecepatan. Lagi gagal tadi saudara umpan, dipotong oleh pemain belakang Sriwijaya. Baik sekali tadi, Charles Kurniawan melakukan clearance. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Mariando. Inilah salah satu penyerang yang dimiliki Sriwijaya FC. Bertubuh mungil namun memiliki sprint yang sangat cepat. Kembali kita saksikan tekanan dengan cepat dilakukan oleh Sriwijaya FC. Baik sekali. Berbahaya Mariando di sana. Lagi-lagi tekanan dari Mariando di awal-awal babak kedua ini. Adi Nugroho kali ini. Gagal lagi Ariando tadi. Ada Ilhamuddin Armain. Evan Dimas bersama dengan Hargi. Kembali dua kali. Iya, Hargi. Umpan yang tidak akurat. Baik sekali. Oh, sebuah terupas yang baik sekali. Shooting kaki kiri. Oh. Ya, shooting kaki kanan tadi. Selain keras, tepat di posisi Raffi Mudianto. Kembali kita bagaimana sebuah peluang ya, Sriwijaya begitu mampu dan sangat baik sekali dalam melihat space yang kosong hingga mengirimkan umpan yang terukur tadi. Beruntung Raffi masih sigap dalam melakukan blocking tadi. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Keluar dari kawalan dua pemain belakang Indonesia. Kita lihat bagaimana Rizky Dwi memang sejak babak pertama berkali-kali mengancam gawang dari Raffi Mudianto. Sementara pergantian pemain, Julfiandi tampaknya masuk menggantikan Ihsan Kurniawan. Gelandang menggantikan gelandang. Ya, saya kira pada akhirnya ya Ihsan ditarik keluar. Karena memang di babak pertama tadi praktis tidak berkembang. Kita kembali sebuah umpan yang salah. Untuk ketiga kalinya, iya. Umpan yang salah dilakukan para pemain Indonesia U19. Cukup berbahaya kali ini. Ya, beruntung sebuah umpan yang kurang baik tadi. Dibuang saja bola. Hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk tuan rumah. Kita lihat masih ada Febri di sana. Akbar, sodoran kepada Adi Nugroho, sebuah crossing lemah. Mudah saja bagi Raffi untuk memotong crossing tadi. Ya, yang patut dilihat memang Firman bagaimana lini pertahanan kita sangat gampang ya, begitu longgar sekali dan Sriwijaya bisa begitu gampang mendapatkan space. Evan Dimas lepas shooting. Evan Dimas rebound. Kita saksikan Ilhamuddin. Gagal lagi. Kita saksikan bagaimana para pemain Indonesia memanfaatkan peluang-peluang matang sejak babak pertama tadi.
Kali ini Ilhamuddin Armain gagal memanfaatkan bola rebound hasil tendangan dari Evan Dimas. Iya, Kita saksikan dalam tayangan ulang. Sangat keras ya, kita lihat reboundnya juga tanggung. Dan sebetulnya kalau saja Ilham tidak melakukan kontrol langsung shooting, mungkin hasilnya juga bisa lebih maksimal. Tapi sebetulnya masih ada pemain ataupun rekannya di sektor bagian dalam ya. Sayang Ilham memutuskan untuk melakukan shooting. Ya, ini satu hal yang menarik. Dalam posisi seperti ini, kerap kali memang kreativitas ditunjukkan oleh anak-anak asuh Indra Syafri. Tapi pada pertandingan malam hari ini, terkesan semua hilang ya Betul, di lini depan. Mereka panik terburu-buru ya, tidak terlihat ketenangan yang biasa mereka pertontonkan. Ya, ini tidak lepas dari strategi pressure yang dilakukan para pemain dari Sriwijaya FC, baik di lini depan hingga di lini belakang. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan dari Akbar yang coba menutup Ilhamuddin Armain, sangat mengganggu memang. Sementara dua pergantian pemain sudah dilakukan di kubu Indonesia U19. Kita lihat ya, bagaimana Paulus sekarang. Kita akan menunggu apakah akan berubah warna permainan setiap Paulo masuk. Ya, kita harapkan ada kreativitas lebih dari lini tengah kali ini dengan masuknya Paulo. Umpan diagonal, Paulo Maldini di sana, bayang-bayangnya oleh Zalnando. Masih Zalnando, sementara Maldini Pali coba memberikan umpan cutback, namun gagal. Ya, sudah dibaca. Kita lihat pergerakan dan pola serangan dari para pemain Indonesia U19. Lagi-lagi hanya melahirkan tendangan sudut. Evan Dimas yang kali ini sudah menyemat ban kapten di lengan kirinya, menyusul keluarnya Ihsan Kurniawan yang digantikan oleh Zulfiandi. Ada Maldini Pali di sana. Pendek saja, Maldini Pali kepada Evan Dimas. Evan Dimas mengirim umpan ke depan gawang. Masih mampu dipotong oleh pemain belakang lawan. Jatuh di kaki pemain Sriwijaya FC. Langsung mengirim umpan ke depan. Sebuah serangan balik berbahaya. Kita saksikan. Lepas. Kita lihat situasi berbahaya bagi Indonesia kali ini. Namun bola berhasil dipotong tadi. Lempar ke dalam. Ya, kita lihat ya, cukup merepotkan sekali serangan balik dari Rizky. Dan kali ini Fatu yang mendapatkan tugas untuk mengawal Rizky. Rizky Dwi. Masih Rizky. Lagi. Lempar ke dalam untuk Sriwijaya. Pressing tadi dilakukan oleh Fatur Rahman. Akbar. Lempar ke dalam tadi sudah dilakukan oleh Akbar. Ya, kita lihat Febri. Harus jatuh bangun. Ya, cukup berani mengambil resiko ya, bermain berlama-lama di daerah pertahanan sendiri. Oh, sebuah kesalahan sebenarnya tadi, namun kita lihat bola masih berhasil dihalau pemain belakang dari Sriwijaya FC. Ya, kita lihat bagaimana pertandingan sejak menit awal babak kedua, saling serang juga kerap terjadi. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Ilhamuddin Armain, duel juga terjadi antara Ilhamuddin dengan Akbar. Ya, kita lihat ya, Akbar pun juga memberikan perlawanan yang tangguh ya, bagi Ilhamuddin. Ya, jika di sektor kanan pertahanan Indonesia, Putu Gede harus berjibaku dengan Mariando. Ya. Dan kita juga baru saja melihat tadi bagaimana di sektor kanan pertahanan Sriwijaya, Akbar juga harus berjibaku dengan... Kita saksikan. Oh! Luar biasa, sangat mengejutkan sekali. Sangat mengejutkan sekali. Sebuah sepakan dari luar kotak penalti. Iya, kita bagaimana polisi tangan yang masuk di babak kedua ya. Baru saja kita bicarakan tadi saat jeda dibutuhkan seorang pemain yang bisa membuat perbedaan, dan polisi tangga memberikan jawaban itu. Walaupun sifatnya spekulasi, kita saksikan bagaimana dia bisa membuat perbedaan, betul-betul membuat perbedaan. Inilah polisi tangga, kelebihan yang kita patut berikan apresiasi. Ada sudutnya sangat jauh, tendangannya juga saya kira ya luar biasa. Sebuah kesalahan fatal dilakukan oleh penjaga gawang Sriwijaya FC U21 Teja Baku Alam yang sebenarnya tampil begitu gemilang di 45 menit pertama. Mampu menahan imbang Indonesia U19 0-0, dan kesalahan fatal membuat timnya saat ini tertinggal justru lewat tendangan jauh dari luar kotak penalti lewat Paulo Octavianus Sitanggang. Indonesia U19 1, Sriwijaya FC 0. Dan inilah realitas sepak bola ya, dimana terkadang hasil ditentukan oleh hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Kita lihat bagaimana penjaga gawang dari
Teja yang sangat baik di babak pertama tadi. Hanya karena kesalahan kecil dia lepas dari kontrol, kemudian skor menjadi berubah. Ya, belum memasuki menit ke-10 babak kedua, Indonesia U19 sudah merubah kedudukan menjadi 1-0 saat ini untuk keunggulan mereka atas tuan rumah Sriwijaya FC U21 lewat aksi individu dari Polo Octavianus, pemain yang sebenarnya baru dimasukkan di babak kedua menggantikan Ihsan Kurniawan. Ya, sebuah aksi yang menarik memang karena kita melihat di babak pertama tadi nyaris tidak ada upaya-upaya melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Betul. Dan kita lihat Paulo sepertinya melihat hal itu ya, sehingga ketika dia mendapat kesempatan space terbuka dia coba untuk melakukan syuting dan beruntung hasilnya jaga gawang Tanjung tadi. Kita lihat bagaimana agresivitas seorang Paulo di lini tengah Indonesia U19 sangat menghidupkan permainan dari anak-anak asuh Indra Safri. Julfiandi di sana. Paulo, kita lihat kerjasama pendek dengan Maldini Pali. Ada Julfiandi di sana. Melebar kali ini ke kiri. Fatur Roman, overlapping dilakukan oleh Fatur Roman. Datang di sana Ilhamuddin Armain, berhasil curi bola dari Ilham. Serangan balik kali ini dibangun lewat Adi Nugroho, Sriwijaya FC. Beruntung gagal tadi. Ya, kita lihat keputusan dari Adi Susanto masukkan Adi Nugroho di posisi kanan luar mungkin perlu dipertimbangkan karena kita melihat tadi bagaimana Adi Nugroho kerap melakukan kesalahan sendiri ya. Betul. Ya, kita lihat ya bagaimana permutasian di sektor gelandang kita jauh lebih aktif ya Firman dia sejak masuknya Paulo ya. Agak lebih dinamis ya. Betul. Masih mampu dihalau. Namun bola masih dikuasai para pemain Sriwijaya FC. Mariando di sana dibuang saja oleh Putu Gede. Menarik memang sekali lagi melihat duel antara Putu Gede dengan Mariando. Ya, Mariando ternyata Firman pernah ikut seleksi U19 Firman ya, tapi dia karena terkena sakit hepatitis kemudian dia tidak terpilih. Tapi di lapangan ini di laga pada malam hari ini kita harus akui bahwa penampilan dia sangat baik. Andi Susanto. Ini pelatih yang disebut-sebut sempat membuat konsep bersama Indra Safri untuk pola pembinaan dan pelatihan Garuda Jaya, dan pola itu yang pada akhirnya diduplikasi, diimplementasikan di Sriwijaya FC U21. Ya, Sriwijaya FC U21 sendiri sempat menjadi juara Indonesia Super League di bawah asuhan pelatih Subangkit ya, yang pada akhirnya Subangkit sendiri diapresiasi untuk pada akhirnya menangani tim senior Sriwijaya FC. Betul. Bagaimana supporter dari Stadion Internasional Jakabaring ini juga sangat antusias ya untuk menonton laga ini. Dan bagaimana mereka terus bernyanyi walaupun timnya saat ini sudah tertinggal 0-1. Dari sisi permainan mereka jelas tidak kalah ya. Jadi hanya karena faktor luck saja. Ya, lemparan ke dalam kali ini oleh pemain Sriwijaya. Lemparan fair play sepertinya dilakukan. Kembali timnas Garuda Jaya mencoba membangun serangan dari bawah. Evan Dimas kali ini back to back pass pada Julfiandi. Lebar kepada Faktu. Ilhamuddin. Sayang sekali maksudnya pada Muklis Hadi tadi. Pelanggaran sepertinya dilakukan oleh Faktur Rahman terhadap Ali Nugroho. Ya, tertinggal sementara Sriwijaya FC 0-1 dari timnas U19. Namun kita saksikan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Fatur di sana. Evan Dimas. Awas. Agak berbahaya tadi memang pergerakan para pemain Sriwijaya untuk terus mengganggu para pemain Indonesia untuk
melepaskan umpan, bahkan tidak jarang mereka mencuri bola dari kaki pemain Indonesia. Kali ini kesalahan dilakukan Paulo. Beruntung Paulo masih menguasai bola. Serangan Indonesia kali ini melebar ke kiri kepada Ilhamuddin Armain. Ada Paulo di sana. Kita saksikan sebuah karpet. Paulo di sana, namun pergerakan Paulo sudah lebih dulu ditutup pemain belakang dari Sriwijaya FC. Gagal Indonesia. Akbar, sodoran bola ke depan. Serang balik Sriwijaya FC, baik sekali. Onside. Berbahaya. Rizky Dwi dibayang-bayang oleh Febri. Datang membantu dari lini kedua. Rizky Dwi luar biasa. Sangat berbahaya pergerakan pemain nomor 37 ini. Iya, skema yang sangat baik sekali ya. Koordinasi antara pemain, kita lihat visi juga yang begitu baik. Lepas dari asuhan ataupun racikan dari Andi Susanto, kita lihat umpan yang sangat baik sekali. Sayang sekali. Kita Raffi masih lebih cepat untuk memotong bola. Rizky Dwi, lagi. Ya. Sriwijaya FC. Ya, kita lihat bagaimana Febri Kusendra harus bekerja keras. Ya. Karena memang Sriwijaya FC memiliki pemain depan yang sangat berbahaya di daerah pertahanan lawan. Sangat unggul dalam posisi bola-bola daerah. Baik Rizky Dwi, Alan Marta maupun Mariando. Baik sekali kita lihat tadi. Sayang terlalu lemah umpan dari Paulo tadi. Kembali Indonesia melakukan tekanan. Lagi-lagi berhasil dicuri bola. Ya, saya kira ini yang membuat Evan Dimas dan kawan-kawan agak tidak nyaman dalam menerapkan pola permainan yang seperti selama ini mereka tunjukkan, karena mereka sangat sulit untuk mengontrol bola. Pressing ketat terus dilakukan para pemain Sriwijaya FC. Akbar, masih Sriwijaya. Kita lihat space begitu terbuka sekali. Oh, ada Mariando di sana, namun bola kembali ke tengah, dan kali ini ke sektor kiri pertahanan Indonesia. Adi Nugroho, lagi-lagi pemain nomor 14 ini kerap menggagalkan upaya serangan yang dibangun anak-anak Sriwijaya FC. Pergantian pemain, Alan Marta ditarik keluar, Yusuf. Ya, saya kira sangat sayang ya, Alan Marta sebenarnya bermain cukup baik, cukup mengganggu, merepotkan dengan kecepatannya. Tapi sepertinya pelatih Andi Susanto ada maksud tersendiri dengan memasukkan ataupun mengganti Alan Marta. Yusuf Effendi masuk. Pergantian pemain dari Indonesia. Sementara tekanan untuk Indonesia lewat tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten sebelasan Hafid Ibrahim. Ada Mariando di sana. Sudah dilakukan tendangan sudut ke tiang jauh. Mampu dihalau tadi oleh pemain Indonesia. Namun bola masih dikuasai tuan rumah. Langsung mengirim umpan ke gawang. Ya, mudah saja bagi Raffi Murdianto. Tidak ada tekanan atau gangguan dari pemain lawan tadi. Masih Indonesia. Evan Dimas. Baik Pas sekali. tadi Fatur Rahman di sana. Kita lihat bagaimana Ilhamuddin coba membuka ruang, namun terburu-buru Fatur Ya, Rahman. betul sekali. Dan sudah terbaca ya pergerakan ataupun umpan tadi dari Fatu kepada Ilham. Andes tadi yang memotong bola. Beruntung lempar ke dalam untuk Indonesia. Fatur sudah dilakukan. Mulis di sana. Fatur lagi. Bayang-bayang pemain lawan. Kontrol bola kurang baik dari Paulo. Namun kali ini kembali bola dikuasai Paulo. Julfiandi di sana. Paulo Octavianus. Paulo lagi. Melebar kali ini ke kanan. Putu gede. Coba melakukan overlapping. Bekerja sama dengan Paulo. Dengan Maldini Pali. Ya, tidak mudah ya. Tidak mudah melewati dua pemain belakang dari Sriwijaya, walaupun kombinasi antara Malini Pali dengan Putu tadi ataupun. Namun saya kira situasi agak perlu dipertimbangkan bagi para pemain belakang Indonesia, khususnya Putu Gede yang kerap melakukan overlapping, karena di sana ada Mariando yang memiliki kecepatan. Sehingga counter attack cukup berbahaya ketika Putu Gede masih berada di depan.
Memang selalu ada resiko Firman setiap kali fullback naik untuk membantu serangan, maka ada resiko kalau mereka hilang bola, maka resiko mereka adalah tempat mereka akan diisi oleh lawan. Karena itu dibutuhkan gelandang yang bisa menjaga kedalaman untuk melapis posisi itu. Sementara pelanggaran tadi dilakukan oleh Akbar. Wow. Fatur Rahman di sana. Ya, kita lihat bagaimana Akbar nomor punggung 15 dari Sriwijaya FC juga sampai saat ini masih agak sulit coba ditaklukkan Yusuf oleh Ilhamuddin Armani. Namun Indonesia U19 masih punya beberapa personil super sub. Ada Binan Javier dan juga Septian David. Sementara kita saksikan kali ini tekanan Ilhamuddin di sana. Evan Dimas. Rapat sekali pertahanan dari Sriwijaya FC, cepat sekali menutup, dan kita lihat lagi-lagi kesalahan tadi ya. Betul, intercept tadi dilakukan 2 lawan 1. Masih baik tadi Febri Gusendra memotong pergerakan pemain depan dari Sriwijaya FC. Kembali serangan balik kali ini Indonesia. Polo Octavianus tadi pendek saja kepada Maldini. Ya, kita lihat bagaimana menumpuknya para pemain Sriwijaya FC. Sulit. Pelanggaran dilakukan terhadap Polo. Pencetak gol Indonesia. Yogi masuk. Betul. Menggantikan Adi Nugroho yang dari tadi sudah diperbincangkan oleh Bung Firman. Betul. Ya, masih coba mengejar ketertinggalan Sriwijaya FC. Di menit ke-20, babak kedua ini 1-0, Indonesia masuk gol atas Sriwijaya FC. Yogi masuk. Saya kira Andi Susanto coba memperbaiki daya dobrak. Betul. Ya, betul sekali apa yang kita lihat sama-sama tadi, Yusuf. Ya. Ada kinerja yang kurang baik dari nomor punggung 14 di kubu Sriwijaya FC. Bahkan kembali Adi Nugroho harus ditarik keluar dengan digantikan oleh pemain bernomor punggung 10. Ya, sementara juga tadi Maldini Pali tarik keluar digantikan oleh Septian David Maulana. Betul. Dan ini juga menunjukkan bahwa nomor 1 sudah cukup melihat apa yang diberikan oleh Maldini Pali di sepanjang permainan malam ini dan beri kesempatan kepada Septian, super sub yang kita kenal sering mencetak gol setelah dia masuk dari kursi cadangan. Langsung ke depan, Mulus Adinding yang dituju. Namun sampai dengan saat ini Andes masih konsisten di barisan belakang Sriwijaya FC. Beruntung hingga Safri memasukkan Polo dengan kreativitas yang tinggi, melihat bagaimana upaya serangan demi serangan yang gagal. Sebuah upaya sepakan dari luar kotak penalti tadi mampu menciptakan sebuah perubahan. Skor pun berubah 1-0 saat ini. Mariano Yusuf ikut turun ke bawah, turun ke belakang ya inilah Polo mencetak gol Indonesia. Fatur Akbar di sana. Kita lihat bagaimana Akbar terus-menerus mengawal pergerakan Ilhamuddin Armain. Akbar lagi ke tengah kali ini. Sriwijaya FC kontrol bola kurang baik. Polo Evan Dimas kali ini. Ilham melewati Akbar. Oh, baik sekali. Kita saksikan. Terlambat. Kita lihat bagaimana Ilhamuddin sudah membuka ruang dan sangat terbuka posisi Ilhamuddin Armain tadi. Betul. Agak terlambat tadi ya. Sebenarnya momen yang sangat berharap baik. Ada sebuah truk pas tepat tadi. Betul. Hal seperti inilah yang sering sekali justru mementahkan serangan ataupun rancang bangun yang coba dikembangkan oleh para timnas. Kapten sebelasan Hafiz Ibrahim mengirim bola ke depan. Oh, Mariano di sana. Kita saksikan shooting. Beruntung akurasi masih kurang baik. Betul.
Kalau tadi Mariando sudah menunggu di sudut yang sebelah luar ya, Betul. tapi Rizky memilih untuk melakukan syuting langsung. Ya, ada rotasi di kubu Sriwijaya FC, Iya, terutama betul. di lini depan ya, dengan Betul. keluarnya Alan Marta. Mariando digeser ke kanan Betul. sekarang. Pemain yang baru masuk tadi, Yogi Novrianto. Kali ini beroperasi di sektor sayap luar sebelah kanan, sebelah kiri. Di mana di sana Mariando kerap berduel dengan Putu Gede. Sementara kita saksikan ini momen gol yang terjadi. Ya, kita lihat ya. Sepakan yang keras sebenarnya lebih sudah tepat mengarah ke posisi penjaga gawang Teja Paku Alam. Namun cukup keras tadi tendangan yang dilepaskan oleh Apollo. Lepas dari tangkapan Teja dan bola meluncur ke dalam gawang. Indonesia unggul 1-0 atas Sriwijaya FC. Raffi Mudianto penjaga gawang. Evan Dimas, kreator serangan Indonesia U19. Di belakang Evan ada Paulo di sana. Evan lagi. Julfiandi. Pendek kepada Julfiandi. Lagi-lagi intercept dilakukan. Sodoran umpan dari Julfiandi, maksudnya dari kepada Maldini Pali. Polo Octavianus. Masih Polo. Melihat posisi rekannya kosong. Baik sekali. Sebuah pelansar tadi kita saksikan. Cepat sekali. Siapkan David. Kita lihat sebuah umpan cutback tadi tepatnya, namun masih mampu ditutup tadi oleh pemain belakang dari Sriwijaya FC. Dan kita lihat tadi bagaimana visi dari seorang Polo ya, melihat pergerakan rekannya yang begitu baik. Lagi tekanan dibangun anak-anak Indonesia U19. Kali ini kita lihat Fatur Roman. Sebuah kesalahan sendiri Fatur Roman menggagalkan serangan yang dibangun Indonesia U19. Ya, sejauh ini kedua fullback kita masih tetap bertahan di lapangan, memang tidak digantikan. Walau mereka terlihat sebenarnya cukup kerepotan untuk mengadang pemain-pemain sayap Sriwijaya, terutama Mariando yang sekarang berubah posisi ke sektor kanan. Tuh. Akbar kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana seorang Paulo juga memiliki kemampuan dalam berduel ya. Septian David, kita lihat agak terbuka di lapangan tengah. Ilhamuddin di dalam kotak penalti. Tidak terburu-buru, kita lihat Evan Dimas shooting. Polo, kita lihat sebuah pressing maksudnya dari Polo, namun lebih tepat kepelukan penjaga gawang Teja Paku Alam tadi. Iya, sempat memainkan bola tadi ya, kombinasi beberapa kali. Paling tidak mereka sekarang sudah mulai agak sedikit matang, tidak terburu-buru ya. Kita lihat tiba-tiba sudah langsung yang umpannya. Sudah ditemukan dari para pemain Indonesia, terutama di lini depan, mulai terasa merepotkan barisan belakang dari Sriwijaya FC. Betul. Sangat berbeda sekali memang sejak masuknya Polo, permainan menjadi lebih cair ya, kombinasi menjadi lebih hidup, lebih jalan. Ketenangan juga muncul sekarang. Tinggal finishingnya saja Firman, yang sejauh ini masih juga belum membuahkan hasil positif. Mana paling tidak gol yang tercipta di menit ke-9 babak kedua tadi lebih kepada aksi individu dari seorang Polo. Lewat tendangan dari luar kotak penalti. Serang balik cepat, kita saksikan berbahaya kali ini. Luar biasa. Rizky Dwi. Tidak ampun lagi. Kita lihat sebuah kesalahan terbuka. Lapangan belakang Indonesia dan Rizky Dwi memanfaatkan kesalahan Indonesia untuk mengirim bola ke gawang. Indonesia U19 1, Sriwijaya FC U21 1. Ya, inilah yang dikhawatirkan ya, bagaimana proposnya ini pertahanan Indonesia di saat mereka tidak cepat melakukan transisi dari menyerang ke bertahan dan umpan langsung direct gagal untuk bisa diintercept tadi. Febri Kusenda di penempatan posisi yang kurang baik dan telat dari sudut fatal, Bung. Ya.
Terlihat sekali ya, memang pairing di lini pertahanan kita tidak begitu tampil prima pada malam hari ini. Pasangan antara Febri Gus Hendra dengan juga Sahrul, kita lihat tidak ada saling menutup di sini. Betul. Anda tadi baru menyinggung bagaimana Indra Safri belum melakukan rotasi di lini belakang, Iya, dan betul. kita lihat bagaimana lini belakang Indonesia akhirnya kecolongan. Febri Gus Hendra tadi gagal melakukan pengawalan terhadap pergerakan dari Rizky Dini yang memang sejak babak pertama kerap mengancam gawang dari Raffi Mudianto. Imbang kedudukan saat ini 1-1. Ya, sebenarnya pertandingan yang sangat menarik ya, Firman. Secara kualitas memang dan taktikal kedua kesebelasan ini menghadirkan sebuah tontonan yang menarik. Terutama Sriwijaya yang di luar dugaan memang bermain lebih kompetitif ya dibanding lawan-lawan yang lain. Oh, ya kita lihat. Lagi-lagi ada Akbar di sana. Ya. Dan juga Andes bergantian mengawal pergerakan dari Ilhamuddin Armain. 30 menit pertandingan babak kedua ini. Kedudukan masih imbang 1-1. Timnas U19 berhadapan dengan Sriwijaya FC U21. Ya, kita lihat bagaimana ketika Akbar mampu lewatin Ilham, namun Langsung dilapis ya oleh Andes. oleh Andes. Jadi memang sangat pantas jika Sriwijaya sekarang berada di papan atas grup 2 ya. Betul. Dari YSL 21. Paling tidak mampu menunjukkan kapasitasnya Ya. sebagai juara Indonesia Super League. Menghadapi tim masa depan Indonesia, tim nasional U19 Garuda Jaya. Kita nantikan Evan Dimas, apakah bola mati ini mampu dimanfaatkan untuk kembali Indonesia unggul atas Sriwijaya FC ke tiang jauh. Kita lihat tadi sebuah umpan kepala, namun lebih tepat dalam tangkapan menjaga gawang Teja. Ya, kartu kuning tadi setelah Andes melanggar keras Ilhamuddin Armain. Lagi Ilhamuddin dibayang-bayangi oleh Andes. Sebuah sodoran umpan kepada Mukhlis Hadidin di dalam kotak penalti Sriwijaya. Lagi-lagi gagal Indonesia. Putu gede ke belakang dia. Masih Indonesia. Sayang sekali. Betul. Lalu tajam tadi. Bola kini dikuasai oleh Teja Pakualam, menjaga gawang Sriwijaya FC. Satu-satu imbang saat ini setelah Indonesia U19 sebenarnya sempat unggul tadi di menit ke-9 babak kedua. Namun Rizky Dwi mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kembali tekanan Indonesia. Kita lihat rapat sekali 4-5. Luar biasa. Di bawah kawalan 5 pemain belakang Sriwijaya FC. Mukhlis Hadidin mampu melepaskan syuting yang menembus gawang dari Sriwijaya FC U21. Luar biasa, gol yang indah sekali. Iya, kita melihat kelebihan dari Mukhlis Hadi ya. Bagaimana dia berupaya untuk secara individual membereskan persoalan yang tersisa di lini depan, persoalan finishing. Dan sepertinya Kita lihat, Bung. dia ingin menunjukkannya 3 bahwa pemain. iya, betul. Walau kesannya agak memaksa Firman ya. Tapi ini hasilnya positif. Luar biasa, penempatan bola ke tiang jauh yang Ya. benar-benar sulit diantisipasi oleh penjaga gawang Teja Pakualam, Bung. Ya, kita lihat penjaga gawang Teja juga agak Saya kira ini sedikit tidak terhalang lepas ya. dari kesalahan dilakukan oleh Teja. Ini 2 kali kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Sriwijaya FC. Ya, inilah Antisipasi tipikal- yang ya, lemah ya, Yusuf. Betul, inilah tipikal predator ya. Dan agak sedikit oportunis saya kira. Bagaimana dia melihat miskoordinasi di lini pertahanan lawan. Ya, indah sekali Mukhlis Hadidin tadi membobol gawang Sriwijaya FC untuk merubah kedudukan saat ini. Timnas U19 unggul 2-1 atas Ya. Sriwijaya FC. Karena permainan jadi semakin terbuka. Dan Sriwijaya kita lihat lagi sebuah peluang. Dia offside. Onside. Tekanan lagi, Rizky Dwi. Ada Mariando sebenarnya di sana, namun Sayang. Rizky terlalu Betul. memaksakan. Betul. Satya David tadi. Ya, lempar ke dalam untuk Indonesia. Ya,
sekarang yang berbicara adalah stamina. Kita lihat bagaimana pelan-pelan timnas U19 mulai meningkatkan daya jelajahnya ataupun juga kecepatannya untuk terus mencecar pertahanan dari Sriwijaya. Ya, menarik, memasuki menit ke-80 pertandingan malam hari ini di Stadion Jakabaring. Indonesia U19 kembali unggul 2-1 atas tuan rumah Sriwijaya FC U21, tim yang meraih gelar juara Indonesia Super League kelompok umur U21. Bolo tadi melebar ke kiri kepada Ilhamuddin. Masih Ilham, dua pemain mengawal pergerakan Ilham. Mukhlis Adiling. Kali ini umpan Mukhlis mampu dibaca pemain belakang Sriwijaya FC. Lagi sebuah intercept yang akhirnya mengawali sebuah counter attack yang berbahaya dari Sriwijaya lewat pergerakan seorang Rizky Dwi. Kita lihat lagi-lagi berduel dengan Febri, dan di sana Paulo Octavianus menghentikan usaha yang dibangun oleh Rizky Dwi. Luar biasa ya, di saat kita tidak menduga akan ada supporting dari Paulo, tiba-tiba muncul. Bahkan sampai jauh ke bawah. Betul. Pemain yang sangat lengkap saya kira di lapangan tengah, baik sebagai pengatur serangan maupun sebagai seorang breaker. Betul. Dia termasuk juga gelandang box to box yang sangat baik ya dalam bermain, mencari setiap celah sehingga penguasaan bola secara teritori dia selalu bisa kuasai. Ya, dan Paulo juga punya kemampuan untuk membobol gawang lawan ya. Satu gol Indonesia pada pertandingan malam hari ini di gol pertama tadi dicetak oleh Paulo Octavianus. Ilhamuddin, kita lihat sprint. Kalah berduel Akbar di sana, berbahaya, ada Mukhlis. Gol! Gagal kita saksikan. Indonesia nyaris mencetak gol. Sayang sekali. Tidak ada. Ya, luar biasa penampilan dari anak-anak Indonesia U19. Iya, seperti saya katakan Firman, bahwa ini adalah persoalan stamina ya. Di akhir permainan mereka meningkatkan kecepatan, dan di sanalah main Sriwijaya keteteran, dan ini mestinya sudah mutlak bisa menjadi gol, tapi kita lihat penyelamatan di saat akhir sebelum bola masuk ke garis masih mampu dilakukan terhadap penjaga gawang Teja Pakualam. Betul, nyaris sekali tadi bagaimana Indonesia berupaya membobol gawang dari Sriwijaya FC. Beruntung tadi refleks dari penjaga gawang Teja Pakualam mampu menepis sundulan. Ya, saya kira bola juga tadi masih agak di luar garis. Iya, betul. Tidak perlu ada teknologi garis gawang untuk melihat masuk atau tidak. Ya, semakin menarik ya, karena Sriwijaya sekarang sudah tidak peduli dengan pertahanan mereka. Mereka yang penting menyerang sebisa mungkin, memanfaatkan setiap peluang. Dan terjadi counter tadi, kita lihat begitu menganga sekali lubang di lini pertahanan, tapi kita saksikan bagaimana kembali gagal peluang. Ya, Sriwijaya memiliki kemampuan untuk eksekusi bola-bola seperti ini, namun kita lihat tadi dibuang sia-sia sebuah peluang. Ya, tentu kecewa Andi Susanto. Ya, apapun Firman, ini bukanlah pertandingan yang buruk ya bagi Sriwijaya. Sebaliknya kita harus berikan apresiasi bagaimana mereka begitu berani dan secara gigih melayani permainan terbuka dari anak-anak yang seperti yang kita saksikan sejak babak pertama tadi. Mereka sudah mulai mengganggu, melakukan pressing-pressing sejak di daerah pertahanan Indonesia. Betul. Sehingga inilah yang menyulitkan gelandang kita berkembang ya. Paulo, ya, tidak diganggu. Iya. Mereka hanya menjaga secara zonal saja, tidak man to man, tapi sangat efektif ya. Kembali tekanan Indonesia, kerjasama 1-2 di daerah pertahanan Sriwijaya FC. Kita lihat tidak melakukan atau melepaskan tendangan. Fatur Rahman kali ini overlapping, baik sekali. Kita nantikan bagaimana penetrasi dari seorang Ilhamuddin. Berakhir dengan sebuah kontrol bola yang kurang baik. Andes di sana membuang bola. Dan pergantian pemain di lini depan Indonesia. Striker, digantikan striker pun Dimas Gajat, pemain yang baru keluar dari ruang perawatan karena cedera yang sempat dialaminya. Tampaknya akan dicoba oleh Indra Syafri di 5 menit terakhir pertandingan. Betul. Diharapkan bisa
menambah peruntungan ya bagi timnas Garuda Jaya. Ya, Muklis ditarik keluar, pencetak gol kedua Indonesia ke gawang Sriwijaya FC. Dimas Derajat, kita nantikan apakah mampu membawa perubahan. Evan Dimas baik sekali. Sebuah crossing, sayang sekali masih membentur pemain lawan. Ilham. Ya, kembali kita saksikan, masih ada Evan Dimas di sana. Sebuah shooting langsung, namun masih mampu ditepis oleh Teja Pakualam. Kita lihat ya, mereka sekarang langsung ke depan. Berusaha untuk tidak lagi melewati lapangan tengah. Yap. Ya, saya kira peran yang dimainkan oleh Yogi Novri di sektor Kiri ya. kanan luar Zub menggantikan Mariando agak sedikit membuat kerja dari Putu Gede mengendur, karena memang saya tidak melihat tadi pergerakan yang Eksplosif impresif, ya, yang betul. eksplosif yang membahayakan seperti yang dilakukan oleh Mariando. Kita lihat Polo. ya, begitu sentral sekali ya peran Polo ya. Umpan-umpan bagian luar ya, bagian dalamnya, flicknya, pemain ini sangat komplit dari sisi teknis. Ditambah lagi visinya dia dalam membaca permainan. Ya, itu yang membuat Polo tiba-tiba turun ke bawah untuk mengganggu atau membantu pertahanan. Nah, sepertinya tidak boleh sering dipuji Firman. Dia salah tadi ngomong umpan. Lagi situasi berbahaya kita saksikan. Sebuah clearance tadi maksudnya. Atau lebih tepat sebuah set piece. Kita lihat bagaimana tadi Indonesia. Ya, kali ini Yogi gagal lagi. Masih ada Putu Gede di sana. Hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk Sriwijaya FC. Yogi di sana. Bayang-bayangnya oleh Putu Gede. Ya, baik sekali kerja sama para pemain Sriwijaya FC. Namun diakhiri oleh sebuah umpan yang kurang baik. Bola jatuh di kaki pemain belakang Indonesia. Akbar di sana. Cukup tenang Akbar. Masih Sriwijaya, dan kita lihat gagal lagi. Kali ini cukup berbahaya bagi Sriwijaya FC. Sebuah serangan balik dan Septian David lagi-lagi gagal. Bola berhasil tadi dipotong oleh Zangnando. Ya, tampaknya ada raut kecewa karena ada peluang sebenarnya untuk Indonesia melakukan tekanan tadi. Betul. Mengingat para pemain Sriwijaya FC sebagian besar masih berada di tengah dan di belakang pertahanan Indonesia. Dua 1 Indonesia U19 masuk unggul atas Sriwijaya FC. Wasit Hambali yang memimpin pertandingan malam hari ini. Pertandingan sendiri berlangsung di Stadion Internasional Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hafiz Ibrahim, kapten 11-an Sriwijaya FC U21. Tenang bebas tadi sudah dilakukan langsung ke arah gawang. Namun kali ini tendangannya beberapa kali terlalu jauh dari sasaran. Agak mengendur sekarang ya daya dobrak ataupun juga teror dari para pemain Sriwijaya ke pertahanan Indonesia. Mungkin juga ini faktor stamina yang terlihat sekali sangat jomplang di menit akhir. Saya kira stamina memang menjadi keunggulan dari anak-anak Kasida Syafri ya, dengan endurance yang begitu baik. Karena itu memang semestinya Sriwijaya bisa unggul ya, lebih banyak mencetak gol di babak awal. Ya, lagi sebuah kesalahan tadi nyaris. Untung bola langsung mengarah ke penjaga gawang. Tidak ada pemain Indonesia di sana. Dibuang saja bola. Hanya melahirkan lemparan ke dalam. Upaya dari Putu Gede tadi. Yogi Novri. Sriwijaya FC. Kerjasama 1-2 di daerah pertahanan Indonesia. Baik sekali. Mariando langsung mengirim bola ke depan. Ini sementara kita saksikan. Ya, sayang sekali. Pergerakan dilakukan dari lini kedua Sriwijaya FC tadi. Sayang sekali, sebuah skema kombinasi yang sangat apik sebetulnya. Namun kita lihat dalam sepertiga akhir permainan justru sebuah tendangan yang useless tadi. Ya. Percuma tadi dari Mariando.
Sementara nomor punggung 7 dari Indonesia, Dimas Derajat, tampaknya belum ada peluang cukup berarti bagi Dimas Derajat di kotak penalti Sriwijaya FC. Karena saat ini memang Sriwijaya FC terus meningkatkan tempo tekanan ke daerah pertahanan dari Indonesia. Fatur langsung ke depan. Paulo di sana, namun Dimas justru terlalu turun ke bawah. Masih Indonesia, cukup berbahaya tadi, sebuah umpan yang terlalu lemah, nyaris bola dicuri oleh Yogi Novri. Tidak begitu baik ya kita lihat penampilan Yogi ya. Sering sekali lepas. Ya, 2 menit tambahan waktu. Apakah tuan rumah Sriwijaya FC mampu menyamakan kedudukan, atau Ilhamuddin Armain dan kawan-kawan menambah keunggulan? Dalam posisi sementara ini mereka unggul 2-1. Masih memuncul pemain belakang dari Sriwijaya FC. Mariando kali ini. Baik sekali. Yap. Beberapa kali umpan terupas seperti ini. Oh, yap. Keras tadi pelanggaran dilakukan oleh Sahrul Kurniawan. Ya, sebuah tekanan dilakukan Sriwijaya FC di menit-menit akhir terhadap Rizky Dwi tadi, pencetak 1 gol Sriwijaya FC. Ya, cukup keras tadi hadangan yang dilakukan oleh Sahrul Kurniawan. Ya. Kita saksikan dalam tayangan ulang Bagaimana proses gol indah dari Mukhlis Hadining. 3 pemain dilewati. Betul. Gerakan meliuk-liuk yang sebetulnya dia sudah hampir kehilangan keseimbangannya, Firman ya. Kita lihat, luar biasa. Ya. Sebuah skill individu yang menawan dari Mukhlis Hadining. Sebuah syuting yang mengarah ke tiang jauh. Gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Teja Pakualam. Indonesia U19 2, Sriwijaya FC 1. Tendangan bebas untuk Sriwijaya FC di menit akhir pertandingan. Kita nantikan. Harus dimanfaatkan untuk bisa menyelamatkan muka di depan pendukung sendiri. Sudah dilakukan. Berbahaya sebenarnya tadi. Raffi kali ini terbang menepis bola. Iya, kita lihat bagaimana Adi Susanto memperlakukan pertandingan ini seperti pertandingan final ya. Dia tampak ikut stres juga, tampak tegang juga. Padahal sebenarnya permainan sudah cukup baik. Ya, karena gengsi bermain di sini, Bung. Ya. Mereka adalah tim juara. Betul. Oh, baik sekali. Sebuah sepakan yang baik dan penyelamatan yang gemilang juga. Betul. Dari Raffi Mudianto, tendangan sudut kali ini. Skrimmit di depan gawang Sriwijaya FC. Ya, pressing dilakukan kali ini oleh Indonesia. Febri di sana. Lagi-lagi tampaknya pelanggaran. Oh, kali ini untuk Indonesia. Ya, saya kira habis sudah perlawanan dari Sriwijaya FC. Dan wasit Hambali akhirnya meniup ini tanda berakhirnya pertandingan. Luar biasa, Indonesia U19 akhirnya unggul 2-1 atas Sriwijaya FC U21. Paulo Octavianus dan juga Mukhlis